Halo teman-teman, pada kesempatan Halo kali ini teman-teman. kita akan mempelajari tentang blocking oscillator atau osilator blok. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini Pada kita akan percobaan kali ini mempelajari tentang kita akan blocking oscillator memanfaatkan atau fitur osilator simulasi blok. dari pada percobaan kali ini Ini kita kita akan akan memanfaatkan memanfaatkan sistem sistem percobaan percobaan pada pada software software Proteus. Proteus. Yang Yang pertama pertama kita kita memerlukan memerlukan satu satu buah buah dioda dioda 1N4007, 1N4007, satu satu buah buah transistor transistor BD139, BD139, satu satu kapasitor, kapasitor, satu satu buah buah transistor, transistor, dan dan satu satu buah buah resistor. resistor. Ya, teman-teman Teman-teman dapat dapat membuat membuat rangkaian rangkaian sebagai sebagai berikut, berikut, yaitu yaitu sebuah sebuah R R dengan dengan nilai nilai 100 100 kilo kilo ohm ohm dan dan nilai nilai C C dengan dengan 0,047 0,047 mikrofarad. mikrofarad. Kemudian Kemudian teman-teman teman-teman dapat dapat dilihat dilihat di di sini, sini, ini ini adalah adalah pulse pulse pada pada bagian bagian ini. ini. Pulse Pulse ini ini akan akan diatur diatur sebagai sebagai berikut. berikut. Dan Dan teman-teman teman-teman dapat dapat menggunakan menggunakan digital digital oscilloscope oscilloscope untuk untuk melakukan melakukan pengukuran. pengukuran. Teman-teman Teman-teman dapat dapat melakukan melakukan pengukuran pengukuran sebagaimana sebagaimana berikut. berikut. Nah, Nah, setelah setelah teman-teman teman-teman melakukan melakukan pengukuran, pengukuran, teman-teman teman-teman dapat dapat mengisi mengisi pada pada tabel tabel berikut berikut ini ini dan dan mengubah mengubah konfigurasi konfigurasi sesuai sesuai apa apa yang yang diminta diminta pada pada tabel tabel ini. ini. Singkat Singkat cerita, cerita, saya saya sudah sudah melakukan melakukan percobaan percobaan dan dan mendapatkan mendapatkan hasil hasil sebagai sebagai berikut, berikut, yaitu yaitu pada pada percobaan percobaan pertama pertama periode periode sama sama dengan dengan 10 10 milisekund milisekund dan dan frekuensi frekuensi 100 100 Hz Hz dan dan seterusnya. seterusnya. Setelah melakukan percobaan, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Seperti yang pertama, bagaimana cara kerja dari osilator blok? Yang kedua, apa fungsi dioda pada rangkaian percobaan yang kita coba tadi? Yang ketiga, kita akan membandingkan periode dan frekuensi dari hasil perhitungan secara teori dengan hasil yang kita ukur tadi. Dan yang terakhir, kita akan membuat kesimpulan dari percobaan ini. Nah, yang pertama, bagaimana cara kerja dari osilator blok atau blocking osilator? Osilator blok akan bekerja saat rangkaian diberi satu daya dan kapasitor mulai mengisi atau dalam kondisi charging melalui resistor R. Ketika tegangan kapasitor cukup untuk membuat transistor BD139 aktif, transistor akan mulai menghantarkan arus. Arus pada lilitan transformator menghasilkan umpan balik positif sehingga transistor cepat masuk ke kondisi saturasi atau on penuh secara maksimal. Kondisi ini akan menghasilkan pulsa output atau VA, yang kemudian energi pada rangkaian menurun dan transistor memasuki kondisi off atau nonaktif, yang kemudian kapasitor kembali mengisi dan proses ini berulang terus sehingga menghasilkan gelombang pulsa periodik atau osilasi. Yang kedua, apa fungsi dioda pada rangkaian percobaan di atas? Seperti yang kita tahu, dioda akan mengarahkan arus agar hanya mengalir pada satu arah, yang mana akan melindungi transistor dari tegangan induksi balik atau back EMF yang muncul dari transformator. Kemudian dioda juga membantu proses reset medan magnet trafo agar osilasi dapat berlangsung dengan stabil. Nah, setelah itu kita akan membandingkan perhitungan periode dan frekuensi secara teori dan secara pengukuran.
Secara umum kita dapat mengukur frekuensi dengan rumus F sama dengan 1/RC, dan kita dapat mengukur periode dengan rumus T sama dengan 1/F, di mana F sama dengan frekuensi, R sama dengan nilai resistansi, C sama nilai kapasitor, dan T adalah periode. Nah, di sini saya sudah melakukan perhitungan sedikit dan saya mendapatkan hasil frekuensi untuk percobaan pertama secara teori adalah 1 dikali 10⁴ dibagi 47, atau sama dengan 212,77. Nah, kita isikan dulu pada bagian ini. Nah, setelah kita bersihkan papannya tadi, saya akan tuliskan di sini nilainya adalah 212,77. Nah, lewat dikit tidak apa-apa lah. Setelah itu kita akan menghitung nilai T, karena kita sudah menemukan nilai F. T sama dengan 1/F. Nah, kita kan udah mengetahui nilai F-nya nih. F pada percobaan pertama secara teori adalah 212,77. Kita masukkan pada rumus ini. T sama dengan 1/212,77, atau hasilnya sama dengan 40,0047 sekon, atau sama dengan 4,7 milisekon. Kita isikan pada bagian ini. Kebalik ya teman-teman, maaf ya. maaf, kebalik. Harusnya yang di sini itu, yang di sini yang 4,7 milisekon, sedangkan yang di sini 212,77. Ya, kurang lebih seperti ini. Singkat ceritanya, saya sudah menghitung sesuai dengan tabel tadi, dan saya mendapatkan hasil sebagai berikut ini. Dapat dilihat bahwa dari hasil pengukuran dibandingkan dengan teori, maka akan ada selisih yang akan kita bahas pada kesimpulan. Kesimpulan pada percobaan osilator blok atau blocking osilator adalah bahwa rangkaian mampu menghasilkan pulsa periodik dengan memanfaatkan resistor, transformator, R, dan C. Nilai R dan C sangat mempengaruhi periode dan frekuensi osilasi. Semakin besar nilai konstanta waktu RC, maka periode cenderung meningkat dan frekuensi menurun. Hasil pengukuran menunjukkan adanya selisih dengan teori akibat pengukuran komponen dan faktor pengukuran. Namun, secara umum, ini sudah sesuai dengan prinsip kerja osilator blok. Ya, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.